warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak pernah ada hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita kini sudah sampai bulan yang diagungkan dan dimuliakan, khususnya oleh umat Islam, dan wabil khusus lagi adalah bagi orang-orang yang beriman, karena puasa ini adalah menjadi salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Kita berkewajiban untuk melaksanakannya, dan wabil khusus bagi orang-orang yang secara syar'i memenuhi syarat untuk melaksanakan itu. Bagi kita sesungguhnya puasa adalah bukan hal yang baru, karena setiap tahun insya Allah kita selalu menjumpainya dan menemuinya. Karena justru bukan hal yang baru, seringkali puasa ini hanya menjadi sebuah formalitas dan rutinitas ibadah kita saja. Artinya kita berpuasa hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang Islam dan sebagai orang yang beriman. Ini tidak salah, tetapi tentu bagi kita, orang yang sudah sering bertahun-tahun berpuasa, harus kita tingkatkan terus arti dan makna dari berpuasa itu. Puasa tidak sekedar formalitas kita memenuhi kewajiban saja, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di balik kita berpuasa. Puasa adalah sebuah perilaku kehidupan kita, karena di dalam puasa itu kita diajarkan untuk menanamkan dan semakin terinternalisasinya nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa harus melahirkan sebuah wujud dan implementasi dari kehidupan baru, kehidupan menuju manusia yang bertakwa, yang dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, bahwa puasa yang sesungguhnya adalah untuk menjadikan diri kita manusia semakin meningkat menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan ini pun dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ini mengalami fluktuasi, atau kadang naik, atau kadang menurun, atau bahkan kadang juga tetap. Inilah manusia. Jadi manusia kita ini seperti kita semuanya adalah bukan malaikat yang keimanannya, ketaatannya kepada Allah selalu berada pada garis lurus. Begitu juga kita adalah bukan syaitan yang dalam keburukannya ini selalu turun dan tidak pernah naik menuju kebaikan. Kita manusia ini kadang naik, kadang turun. Maka ada yang namanya puasa, yang dengan puasa ini menjadi sarana muhasabah kita
bahwa perilaku kehidupan kita ini harus dievaluasi. Apakah ada nilai-nilai yang mengarah kepada ketakwaan selama hidup kita 1 tahun yang lalu, atau justru sebaliknya, perilaku kita adalah hal-hal yang bertentangan atau berhadapan secara diametral dengan arah tujuan kita menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan adalah makom tertinggi dalam kehidupan kemanusiaan. Maka Al-Quran menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah sesungguhnya adalah orang yang bertakwa. Jadi takwa ini adalah sarana kita untuk menempatkan diri kita, pribadi kita di makom yang tertinggi sebagai manusia. Ketakwaan ini wujudnya adalah perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku yang bisa menghantarkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah khusus atau ibadah-ibadah mahdoh kita. Apakah sholat kita, zikir kita, apakah iktikaf kita, ini akan menghadirkan diri kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sisi-sisi kehidupan yang juga bersentuhan dengan orang lain yang disebut dengan hablum minan nas. Implementasi dari ketakwaan kita itu diwujudkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari kepada sesama manusia. Ada satu nilai yang di dalamnya diajarkan oleh agama kita, dan dalam puasa ini harus terinternalisasi menjadi kehidupan nyata, yakni bagaimana, yakni semangat mengembangkan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama dengan mengambil jalan tengah. Al-Quran menyebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kamu sekalian diciptakan untuk menjadi umat yang tengah, umat yang adil, yang wasata. Konsep wasatiyah ini adalah merupakan perintah agama, dan dengan puasa ini juga akan semakin mengembangkan semangat kita untuk mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama. Agama sudah moderat, tapi kadangkala kehidupan kita, sikap kita, perilaku kita, karakter kita yang tidak mengedepankan nilai-nilai itu, yakni nilai moderat. Nilai moderat itu adalah nilai yang ada tidak dalam pandangan terlalu ke kanan atau pandangan terlalu ke kiri. Perilaku tidak terlalu ke kanan dan perilaku tidak terlalu ke kiri. Perilaku yang ada di tengah-tengah inilah yang digariskan dan diperintahkan oleh agama kita. Bahkan dalam hal makan dan minum, wa kulu wasrabu wala tusrifu. Nah, makanlah kamu sekalian, minumlah kamu sekalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, jangan berlebih-lebihan itu berarti di tengah-tengah. Nah, inilah mengapa dalam konteks beragama kita ini kita diminta atau diperintah untuk mengambil jalan tengah dalam kehidupan sosial kita sesama umat manusia. Kita sering menyaksikan ada oknum atau sekelompok manusia yang menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling muslim, menganggap dirinya paling hebat, dan menganggap dirinya paling yang akan masuk surga. Perilaku ini tentu adalah mereduksi posisi tengah-tengah dalam kehidupan perilaku beragama. Ini yang
akhirnya yang tereduksi adalah sikap tengah-tengah itu memunculkan yang disebut dengan sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan dalam beragama, sampai dengan menganggap orang lain itu sesat, menganggap orang lain itu salah, menganggap orang lain itu bahkan kafir, atau yang banyak disebut dengan kelompok takfir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa yang menghadirkan perilaku baik, jangan sampai puasa yang sering didengung-dengungkan, puasa yang sering dikhotbah-khotbahkan, ini tidak menghasilkan sesuatu dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Tentu dengan berpuasa kita menghadirkan diri kita untuk memiliki sikap moderat dalam beragama. Karena apa? Karena puasa itu sendiri adalah mengajarkan kepada kita sikap untuk merasa dirinya adalah orang yang lemah. Bagaimana tidak? Saat kita tidak makan, saat kita tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, ternyata hanya diuji seperti itu saja, kita sesungguhnya tidak memiliki daya apa-apa. Artinya kita adalah dalam posisi lemah. Bagaimana kita akan merasa paling hebat di hadapan orang lain saat kita diuji tidak makan dan tidak minum saja, kita berada pada posisi yang lemah. Tentu kehebatan mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu para pemirsa, dalam konteks ini maka sikap moderat itu akan melahirkan beberapa perilaku dalam kehidupan kita, yakni sikap tawadu kita, yakni rendah hati kita. Yang kedua, sikap toleran kita, sikap menghargai akan orang lain, menghargai hasil karya orang lain, menghasilkan hasil pemikiran orang lain yang kita hargai, menghargai kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan yang lahir dari orang lain. Ini adalah sikap toleransi kita atau tasamuh kita kepada orang lain. Di sisi lain juga, moderasi beragama akan melahirkan yang namanya sikap tawazun, seimbang dalam konteks manapun dan apapun. Karena kita tidak memiliki kecondongan atau ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Tawazun ini menempatkan diri kita pada posisi tengah, posisi seimbang dalam kehidupan kita dimanapun dan kapanpun berada. Bahkan Al-Quran pun mengajarkan kita agar kita dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat ini pun harus dilakukan secara seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini adalah bentuk keseimbangan kehidupan kita. Yang selain itu, sikap moderat dalam beragama juga menghadirkan sikap iktidal, yakni atau adil dalam kita berperilaku. Adil itu adalah proporsional, wad'usain ala mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perilaku-perilaku inilah yang saat kita berpuasa kita lakukan, dan saatnya pula terus kita kembangkan, mewujud melahirkan sebuah perilaku kehidupan sosial dan kemanusiaan yang tanpa ada kebencian, tanpa ada saling menyalahkan, tanpa ada saling merendahkan, tanpa ada saling mencelakai, bahkan tanpa ada saling teror dalam kehidupan kita, karena menempatkan posisi manusia dan siapapun dalam kondisi yang seimbang, sama, dan juga dalam posisi yang moderat. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan marilah Bapak Ibu para pemirsa
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Puasa yang tengah kita lakukan harus dapat menghadirkan perilaku-perilaku kehidupan sosial kita sebagai orang mukmin, sehingga puasa tidak hanya melahirkan rutinitas dan formalitas kehidupan, tetapi kita akan menjadi sungguh orang yang bertakwa sebagaimana janji Allah yang telah disebutkan, yakni la'allakum tattaqun. Puasa harus menghadirkan kehidupan menjadi insan yang bertakwa. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.